semuanya, di sini kami akan menjelaskan apa itu memori dalam ilmu psikologi. Memori merupakan kemampuan kita untuk mengkode, menyimpan, atau mengambil kembali informasi dan pengalaman. Secara sederhana, memori adalah cara kerja otak kita untuk merekam sebuah peristiwa, pengalaman, dan keterampilan. Menurut Chaplin, memori adalah fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Sedangkan menurut Marcus, memori adalah kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima atau memasukkan, learning, menyimpan, retention, atau mengingat kembali, remembering hal-hal yang telah lampau. Jadi, memori adalah fondasi identitas kita yang memungkinkan kita untuk belajar, tumbuh, dan berinteraksi dengan dunia. Ada yang mau tahu nih jenis-jenis memori itu apa? Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan ada pengertian dari memori. Nah, sekarang Ahmad mau ngejelasin apa aja sih jenis-jenis dari memori. Yang pertama, itu ada memori sensorik. Memori sensorik adalah suatu informasi yang diterima melalui alat gabungan panca indera. Seperti halnya apa? Seperti halnya pendengaran dengan telinga, pengecapan dengan lidah, penciuman dengan hidung, dan juga memori sensorik itu dapat bertahan selama 30 detik. Oke teman-teman, yang kedua itu ada jenis memori jangka pendek. Jadi memori jangka pendek adalah suatu informasi yang kita simpan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Dalam memori ini kita dapat menyimpan dalam waktu detik bahkan sampai menit. Oke teman-teman, yang terakhir, yang ketiga ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah suatu informasi yang kita simpan dalam waktu yang sangat lama. Dalam memori ini kita seakan-akan dibawa ke dalam dua dunia, yakni dunia masa lampau atau dunia masa lalu dengan dunia masa sekarang. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa fungsi dari memori. Memori itu yang pertama adalah berfungsi untuk menyimpan ingatan. Lalu yang kedua itu adalah mengkodekan ingatan. Yang ketiga itu adalah memberikan informasi. Untuk yang pertama terkait dengan mengkode, maksudnya adalah di dalam ingatan kita dapat melihat segala sesuatu dengan indera kita, baik itu indera penglihatan, indera peraba dan sebagainya. Dari segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan itu akan dikode secara otomatis oleh tubuh, sehingga nanti akan menimbulkan sebuah kode-kode yang otomatis sehingga nanti bakal diingat untuk diinformasikan. Lalu yang kedua itu adalah menyimpan. Ketika sesuatu kita dapat lihat, kita dapat rasakan, itu nanti akan disimpan ke dalam tiga ingatan, yaitu ada ingatan jangka pendek, ada ingatan jangka panjang, bahkan ada ingatan yang sensoris. Jadi ingatan sensoris itu ingatan yang sangat singkat, di mana nanti akan mengalami kelupaan yang memang hanya diingat dalam jangka waktu yang singkat. Lalu yang kedua itu nanti ada ingatan jangka pendek, di mana ingatan itu bakal disimpan dalam otak dan memang jangka waktunya itu hanya beberapa waktu saja, tapi memang bisa dalam hitungan minggu, hitungan bulan. Lalu kalau jangka panjang itu berarti suatu ingatan yang akan disimpan dalam jangka waktu lama dan bisa dipakai sewaktu-waktu. Lalu yang terakhir itu adalah menyampaikan dalam memori itu. Jadi ketika memori itu sudah disimpan, maka nanti akan disampaikan, akan melakukan pencarian terhadap informasi-informasi tertentu yang nanti fungsinya itu adalah untuk menggunakan keperluan kita, sehingga nanti informasi yang kita ingat itu nggak bakal lupa dan sesuatu itu akan dicari lagi jika kita membutuhkannya secara otomatis tanpa kita sadari. Jadi itulah fungsi dari memori. Jadi secara ringkas adalah yang pertama itu untuk mengkode, lalu yang kedua itu adalah menyimpan, yang ketiga itu adalah menyampaikan ide-ide tersebut. Oke teman-teman semua, aku di sini akan menjelaskan tentang bagaimana proses terbentuknya ingatan dalam diri seseorang. Dalam beberapa teori dijelaskan bahwa ingatan dapat terbentuk pada saat munculnya peristiwa dan kejadian pada diri seseorang atau dalam kehidupan seseorang. Namun daripada selain itu, ingatan juga dapat memudar dan bahkan dapat menghilang ketika kita tidak memanfaatkan ingatan tersebut. Oke,
Dalam disus teori, ingatan itu dapat diibaratkan seperti flash disk, karena dengan secara otomatis ingatan itu akan menghapus jejak atau ingatan yang tidak penting. Maka daripada itu, kita harus ketika kita memperoleh ingatan harus sering digunakan agar tidak memudar dan apalagi hilang. Oke, mungkin hanya ini proses terbentuknya ingatan yang dapat kita pelajari dalam materi memori atau ingatan. Terima kasih, teman-teman. Oke, teman-teman semua, tadi udah kita dengarkan apa saja itu materi tentang ingatan atau memori. Nah, karena kita sudah di penghujung